seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Ibu Hadifah Nurul Sofiani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah proses berpikir matematika. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7, saya Kartini Puspita Dewi dan rekan-rekan saya Siti Aisyah. Saya John Dika Rizky Pratama. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang peta konsep dan juga poster ilmiah yang berkaitan dengan berpikir matematis dan juga berpikir induktif. Silahkan disimak videonya. Halo semuanya, selamat pagi. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami dulu apa itu peta konsep. Jadi bisa dibilang peta konsep itu seperti peta atau jalan yang membantu kita mengetahui kemana nih arah informasi yang sedang kita pelajari, apa hubungan antara poin penting dan apa saja bagian-bagian kunci yang perlu kita pahami dan lebih lanjut. Di sini kita akan coba lihat bagaimana membuat dan menggunakan peta konsep agar lebih efektif dalam belajar. Dalam materi kali ini, kami akan menjelaskan tentang berpikir induktif dan berpikir matematis melalui peta konsep. Peta ini akan memandu kita melihat hubungan antar konsep dan bagaimana semuanya saling berkaitan. Oleh karena itu, yuk kita lihat lebih detail dari tiap bagiannya. Halo, perkenalkan nama saya Chandra Rizky Pratama. Saya akan menjelaskan peta konsep yang dimana bagian-bagiannya adalah berpikir, jenis-jenis berpikir, serta ilustrasi. Yang pertama adalah berpikir. Menurut Izzati dalam Devita PM 2020, berpikir merupakan suatu aktivitas mental yang dilakukan seseorang ketika menghadapi suatu masalah atau situasi yang ingin dipecahkan. Kemampuan berpikir seseorang dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain berpikir logis, analisis, sistematis, kritis, serta kreatif. Dan untuk poin selanjutnya, ada jenis berpikir matematis, di mana di sini terdiri ada 4 poin, yaitu kemampuan pemahaman matematis, kemampuan komunikasi matematis, kemampuan koneksi matematis, serta kemampuan penalaran matematis. Apa sih kemampuan pemahaman matematis? Yaitu kemampuan yang menghubungkan ide yang telah ada untuk mengkonstruksi ide baru. Lalu kemudian ada kemampuan komunikasi matematis, yaitu di mana kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka ketahui dalam bentuk ide-ide matematika, baik secara lisan maupun tertulis, dan untuk menerima dan memahami ide-ide orang lain secara cermat, kritis, dan evaluatif untuk menyempurnakan pemahaman. Lalu ada kemampuan koneksi matematis, di mana kemampuan untuk menghubungkan konsep-konsep matematis, baik mengaitkan antar konsep matematika ataupun mengaitkan konsep matematika dengan konsep di bidang lain. Dan yang terakhir adalah kemampuan penalaran matematis, yaitu di mana kemampuan menganalisis, menggeneralisasi, mensintesis, atau mengintegrasikan, memberikan alasan yang tepat, dan menyelesaikan masalah, atau dengan kata lain, proses berpikir untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya adalah bentuk ilustrasi. Di sini diketahui bahwa siswa diberikan tugas oleh guru untuk menunjukkan bahwa sejumlah besar seluruh sudut suatu segitiga adalah 190 derajat. Di sini diketahui, guru tersebut meminta siswanya untuk membuat model segitiga dari kertas, menggunting sudut-sudut segitiga tersebut, dan mengimpitkannya. Di antara siswa mungkin ada beberapa yang membuat segitiga sama kaki, ada juga yang membuat segitiga sembarang, serta ada juga yang membuat segitiga sisi atau segitiga siku-siku. Siswa memiliki hasil yang sama, yaitu jumlah besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Berdasarkan hasil ini, terdapat beberapa informasi-informasi khusus yang berasal dari pengamatan siswa-siswa tersebut. Dari informasi-informasi khusus itu, didapatkan hasil yang sama untuk setiap segitiga, di mana sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum, bahwa jumlah besar seluruh sudut segitiga adalah 180 derajat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu pada poin berpikir induktif. Apa sih berpikir induktif itu? Berpikir induktif adalah cara berpikir yang dimulai dari hal-hal spesifik atau pengamatan-pengamatan kecil untuk kemudian menarik kesimpulan secara umum. Jadi, kita mengumpulkan fakta ataupun data lalu mencoba mencari pola atau hubungan di antara informasi tersebut sampai akhirnya kita menyimpulkan sesuatu yang lebih besar. Seperti apa sih contohnya? Kalau kita lihat beberapa pohon mulai menggugurkan daun di musim gugur, kita bisa simpulkan kalau semua pohon mungkin menggugurkan daun di musim gugur, walaupun kesimpulan ini butuh data yang lebih banyak. Nah, berpikir induktif itu penting karena yang pertama bisa dipakai untuk mengembangkan teori dari fakta-fakta yang ada, atau juga sering digunakan dalam penelitian ilmiah untuk membantu kita melihat pola atau kecenderungan dalam kehidupan sehari-hari atau eksperimen. Tapi, cara berpikir ini juga ada kelemahannya, karena kesimpulan yang kita ambil belum tentu sepenuhnya. Kadang, datanya itu tidak mencukupi atau kurang mewakili, jadi kesimpulannya bisa aja salah. Oke, pada tahapan
pembahasan selanjutnya yaitu berpikir matematis. Berpikir matematis adalah kemampuan untuk berpikir secara logis dan juga terstruktur. Dalam berpikir matematis, kita nggak cuma mengadakan institusi, tapi juga mempertimbangkan fenomena atau masalah secara rasional dan menyusunnya dalam langkah-langkah yang runtut atau sistematis. Nah, contoh sederhananya, misalkan nih kita sedang menghadapi masalah penghitungan biaya perjalanan. Yang pertama, kita mengidentifikasi informasi yang ada, semisal berapa kilometer, berapa harga bensin. Nah, setelah itu, kita mulai menghitung langkah-langkahnya satu persatu. Misalkan dengan rumus sederhana, yaitu semisal biaya sama dengan jarak kali harga per liter bensin. Nah, disinilah berpikir matematis berperan. Kita menyusun masalah itu dalam urutan logis dan memastikan langkah-langkah yang kita ambil itu sesuai dengan aturan matematika. Oke, selanjutnya bagian yang terakhir yaitu kerangka berpikir induktif matematika. Nah, yang pertama itu ada kasus secara khusus. Nah, ini merupakan langkah awal. Kita mulai dengan melihat beberapa contoh kasus spesifik dalam sebuah masalah matematika. Di sini contohnya yaitu deret bilangan yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Di sini kita mengamati bahwa angka-angka ini sebagai kasus khusus yang akan kita gunakan untuk menemukan pola. Lalu yang kedua itu mengenali pola atau hubungan. Setelah mengamati, kita coba cari pola atau hubungan antara contoh-contoh tadi. Dari contoh deret bilangan tadi, kita mungkin mulai melihat bahwa setiap angka bertambah 2 dari angka sebelumnya. Jadi kita mengenali pola kenaikan 2. Lalu poin yang ketiga yaitu membuat dugaan atau konjektur. Setelah menemukan pola, langkah berikutnya adalah membuat dugaan. Dugaan ini biasa disebut konjektur. Nah, misalkan berdasarkan pola yang ditemukan, kita bisa menduga bahwa deret berikutnya adalah 12, 14, 16, dan seterusnya. Konjektur ini adalah prediksi atau dugaan kita. Lalu yaitu selanjutnya menguji dugaan, yang mana kita harus mengujinya dengan cara mencoba menerapkan pada kasus lain dengan menghitungnya lebih lanjut. Misalkan jika kita lanjutkan deret angka tadi, apakah benar setiap angka terus bertambah 2? Jika dugaan kita benar, maka dugaan tersebut bisa digunakan untuk kasus lain. Lalu yang terakhir yaitu memvalidasi dengan pendekatan deduktif, yang mana hal ini merupakan opsional. Nah, jika ingin memastikan bahwa dugaan kita benar-benar akurat, kita bisa memvalidasinya menggunakan pendekatan deduktif. Ini merupakan langkah tambahan untuk memastikan bahwa pola atau hubungan yang kita temukan memang berlaku untuk semua kasus, bukan hanya contoh yang tadi. Demikianlah video dari kami, semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman lebih memahami cara kerja berpikir matematis dan juga induktif dalam matematika. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Aisyah. Di sini aku akan menjelaskan studi kasus tentang proses berpikir induktif dalam kehidupan sehari-hari. Studi kasus disajikan dalam bentuk poster seperti yang terlihat pada slide. Nah, mari kita bahas satu persatu isi dari poster tersebut. Studi kasus dalam poster ini berupa eksperimen sederhana dengan mengamati pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Latar belakang studi kasus yaitu siswa kelas 7 melakukan eksperimen untuk memahami bagaimana cahaya mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau. Mereka menanam 3 kelompok tanaman dalam kondisi pencahayaan yang berbeda. Kelompok A ditempatkan di bawah sinar matahari langsung selama 6 jam sehari. Kelompok B ditempatkan di dalam ruangan dengan cahaya lampu selama 6 jam sehari. Kelompok C disimpan di tempat gelap tanpa cahaya. Mereka mengamati tinggi tanaman dan warna daunnya selama 1 minggu. Dalam jangka waktu 1 minggu, diperoleh hasil pengamatan sebagai berikut. Kelompok A, tanaman tumbuh subur, dengan tinggi rata-rata mencapai 15 cm dan daunnya hijau segar. Kelompok B, tanaman tumbuh tetapi lebih lambat, dengan tinggi rata-rata 10 cm dan warna daun lebih pucat dibandingkan kelompok A. Kelompok C, tinggi tanaman rata-rata 20 cm. Pertumbuhan tanaman tidak baik, di mana ini ditandai dengan batangnya yang kurus serta kekuningan. Dari hasil pengamatan, siswa mulai menemukan pola sebagai berikut. Tanaman dengan paparan sinar matahari langsung tumbuh paling baik. Tanaman dengan cahaya buatan juga tumbuh, tetapi tidak sebaik yang terkena sinar matahari. Tanaman tanpa cahaya, walaupun tumbuh lebih tinggi, tetapi pertumbuhannya sangat buruk dengan batang lemah dan daun kuning. Dari sini dapat disimpulkan bahwa melalui proses berpikir induktif, siswa dapat menyimpulkan tanaman membutuhkan cahaya untuk tumbuh dengan baik, dan sinar matahari lebih efektif dibandingkan cahaya buatan. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana berpikir induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari pengamatan spesifik sebelum membentuk teori umum. Berikut ini adalah referensi yang digunakan. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.